Kilas balik, Habib Rizik Syihab tidak dipulangkan hingga saat ini. Korban politik, korban rezim Jokowi. Baik atau buruk, sejumlah tokoh revolusioner seperti Khomeini di Iran, Sanana Gusmao di Timur Leste adalah tokoh pengendali yang sangat karismatik dan berpengaruh dalam rekonsiliasi nasional. Terbukti mereka sukses. Sekarang pertanyaannya adalah, akankah Habib Rizik Syihab akan melakukan hal yang sama? Tidak ada indikator Habib Rizik Syihab akan melakukan revolusi. Kata orang yang membenci Habib Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab itu DPO, lagi dicari oleh polisi Indonesia. 17 kasus mengejarnya. Habib Rizik Syihab, panggilan akrab pendiri Front Pembela Islam ini, lari mengasingkan diri ke Mekkatul Mukarramah, menghindari kasusnya. Pengecut, kata pihak yang membenci Habib Rizik Syihab. Tapi tidak sedikit yang menganggap Habib Rizik Syihab sebagai pahlawan. Ia tidak lari, tapi menghindari kezaliman. Hukum tidak adil. Habib Rizik Syihab tak ingin menjadi korban ketidakadilan. Bertanggung jawab atas apa yang tidak dilakukan. Itu tindakan konyol. Begitulah kira-kira yang ada di kepala para pendukung Habib Rizik Syihab. Keluar negeri adalah bagian dari keputusan strategis. Dari Mekkatul Mukarramah, Habib Rizik Syihab bisa menggerakkan massa. Beda jika Habib Rizik Syihab ada di penjara. Dari Mekkatul Mukarramah, suara Habib Rizik Syihab masih nyaring terdengar di sejumlah tabligh akbar dan aksi-aksi bela Islam. Jutaan massa masih patuh atas fatwa dan arahannya. Itu deskripsi dari fakta yang selama ini disaksikan publik, tak bisa dibantah. Layaknya Khomeini untuk Iran, Sanana Gusmao untuk Timur Leste, mereka tokoh pengendali rekonsiliasi nasional yang sangat karismatik dan berpengaruh. Terbukti mereka sukses. Apakah Habib Rizik Syihab melakukan rekonsiliasi nasional yang sama? Tak ada indikator Habib Rizik Syihab melakukan revolusi. Yang sering terdengar diksi dari Habib Rizik Syihab adalah ingin menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam mesti mendapatkan hak-haknya secara layak, terutama hak hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Habib Rizik Syihab terus bersuara dari Mekkatul Mukarramah. Ada yang gerah rumornya sejumlah pejabat negara diutus berkunjung dan minta Habib Rizik Syihab pulang. Bahasa kerennya negosiasi. Sekarang pertanyaannya, lah kok DPO dikunjungi pejabat negara? DPO diajak negosiasi. Ini DPO atau DPO? Begitulah kira-kira pertanyaan yang muncul di otak rakyat atau umat Islam. Kunjungan ini sekaligus membedakan Habib Rizik Syihab dengan DPO yang lain. Menunjukkan kasus Habib Rizik Syihab bukan lagi hukum, tapi politik. Dalam hukum tak kenal negosiasi, yang ada adalah penegakan. Beda dengan politik, tak renyah jika tak ada negosiasi. Dalam politik selalu berlaku hukum negosiasi, mulai dari nego yang baik-baik.
sampai nego yang paling kotor, busuk. Hal yang biasa terjadi dalam dunia politik. Nego reklamasi dan EKTP, termasuk yang kedua nego Habib Rizik Syihab. Ada pertanyaan, kenapa Habib Rizik Syihab diminta pulang? Ada pihak yang khawatir dan panik. 2018 lalu adalah tahun pilkada, lanjut pilpres tahun 2019 lalu. Area perebutan suara sedang berlangsung. Habib Rizik Syihab punya kantong suara, suara umat Islam yang menaruh kepercayaan kepada Habib Rizik Syihab. Mereka diantaranya adalah aktivis 212. Sejumlah calon kepala daerah suan ke Habib Rizik Syihab. Begitu juga beberapa bakal calon presiden, termasuk Prabowo Subianto kala itu. Minta doa restu, lebih tegasnya minta dukungan suara. DPU kok diminta dukungan? Aneh bukan? Tidak. Jika kita melihatnya dari kacamata politik, lalu di mana kasus hukumnya? Kadang hukum dan politik berada di ruang gelap tanpa cahaya, tak mudah membedakannya. Faktor inilah yang menjadi sebab kepanikan pihak tertentu. Lalu muncullah ide menawarkan negosiasi ke Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab menyebutnya rekonsiliasi nasional. Apa isinya? Habib Rizik Syihab mengajukan 3 poin dalam rekonsiliasi nasional. Jika dipenuhi, Habib Rizik Syihab tidak akan ikut campur tangan soal politik. Pertama, tindak tegas penista agama. Siapapun ia, apapun agamanya, perangkat hukumnya ada dan ini bagian dari komitmen kepada Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keadilan mesti ditegakkan, tak ada tebang pilih, terutama terhadap umat Islam. Kedua, jangan beri peluang kepada PKI. TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI masih berlaku. Emang PKI masih ada? Perlu tanya kepada Habib Rizik Syihab untuk menjelaskan. Isunya memang kencang, tapi buktinya remang-remang. Setidaknya sengaja dibuat remang-remang. Oleh siapa? Kayak agak tahu saja. Yang jelas rezim dan rezim. Ketiga, jaga negara dari intervensi dan pencaplokan asing dan asing. Intinya jangan jual negara. Bangsa memerlukannya. Negara harus berdaulat sehingga punya kemandirian dan martabat. Tidak mengandalkan utang dan jual aset negara. Jangan sampai subsidi terus dicabuti. Harga-harga makin mahal. Kehidupan ekonomi susah dan negara berjalan ke lubang kuburnya. Habib Rizik Syihab sangat nasionalis bukan? Melalui Hidayat Nur Wahid dan Yusril Ihya Mahendra, kabarnya 3 hal ini sudah dititipkan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang. Apakah sudah sampai? Tanya kedua tokoh itu. 3 poin penting. Jika tak ditanggapi maka tak ada negosiasi dan tak ada rekonsiliasi. Habib Rizik Syihab akan melakukan perlawanan secara politik, baik di Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. Sebagaimana yang sudah silam, Habib Rizik Syihab melakukan perlawanan, sebuah perlawanan yang konstitusional. Isu negosiasi dan rekonsiliasi mulai muncul ke publik. Sejumlah tokoh dan ulama yang berkunjung ke Mekah seolah telah mendapatkan lisensi untuk menyampaikannya ke publik. Apakah pihak berwenang akan sepakat dengan isi kesepakatan tersebut? Gampang melihat indikatornya. Jika Habib Rizik Syihab pulang lalu bergandengan satu forum dan panggung dengan pihak yang dimaksud, maka itu artinya deal. Jika Habib Rizik Syihab
tetap melakukan perlawanan politik dari Makkahul Mukarramah, maka itu artinya no deal. Sebagaimana Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang hingga saat ini karena Habib Rizik Syihab tidak melakukan rekonsiliasi nasional, karena tidak memenuhi keinginan dan yang diperlukan Habib Rizik Syihab. Lalu bagaimana 17 kasus hukumnya? Mudah, SP3 terbit, maka selesai dan beres, sah dan legal secara hukum. Segampang itu. Apa yang sulit di negeri kita, negeri Indonesia?